Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia Perlandrianingrum dengan NIM 131241186 dengan tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Ibu Mega Dwi Ambarwati SHMH. Dalam video kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah tanggung jawab perdagangan dalam kegiatan perdagangan. Seperti yang tertulis pada pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih. Nah, kemudian dalam konteks perdagangan, setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh pedagang dapat membentuk suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Tanggung jawab pedagang tidak hanya sebatas pada pelaksanaan perjanjian saja, tetapi juga menyangkut kewajiban untuk mematuhi atas asas-asas hukum perjanjian yang berlaku. Pasal ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas perdagangan adalah mengandung elemen perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dan harus dipenuhi secara sah dan juga benar. Kemudian, seperti pada bunyi pasal 2 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Kemudian tertulis juga pada pasal KUH Perdata, pada pasal 1319 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama khusus, harus tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan juga bab yang lalu. Nah, sedangkan untuk definisi pedagang dalam KUHD lebih menekankan pada aspek profesionalitas dan kontinuitas aktivitas perdagangan. Namun, dalam praktik modern saat ini, konsep pedagang itu telah berkembang, termasuk pelaku usaha yang juga bergerak di bidang jasa, digital, dan juga e-commerce atau platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, maupun Lazada. Nah, dalam KUH Perdata dilengkapi definisi ini dengan memberikan ruang bagi perjanjian tidak bernama yang memungkinkan adanya pengakuan terhadap bentuk-bentuk perdagangan baru, sehingga tanggung jawab pedagang juga menyangkut aspek-aspek dalam hal baru tersebut. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Hal itu tertera pada pasal 1233 KUH Perdata. Kemudian pada pasal 1320 KUH Perdata, supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Nah, tanggung jawab pedagang dalam kegiatan perdagangan, hal itu berakar pada adanya perikatan yang lahir dari perjanjian yang sah. Dan pedagang wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Apabila suatu saat hal itu tidak dipenuhi, pedagang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, perikatan juga dapat timbul dari undang-undang yang mengatur kewajiban pedagang dalam konteks tertentu, misalnya dalam perlindungan konsumen dan juga kepatuhan terhadap standar-standar perdagangan. Kemudian, pada pasal KUH Perdata, lebih spesifiknya, pada pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian dilanjut dengan pasal 1243 KUH Perdata. Jika debitur tidak melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya, maka ia dianggap bukan prestasi kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Nah, dalam perjanjian dagang, pedagang harus memenuhi prestasi
sesuai dengan apa yang disepakati atau harus sesuai dengan kesepakatan. Jika pedagang melakukan barang prestasi, ia wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Pada pasal-pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat menimbulkan tanggung jawab hukum berupa ganti rugi. Selain itu, pedagang juga harus memperhatikan ketentuan mengenai sebab-sebab yang membebaskan diri dari tanggung jawab, seperti keadaan memaksa atau kesalahan dari pihak-pihak yang lain. Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual beserta segala sesuatu yang menjadi kelengkapannya, dan barang itu harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Hal itu tertera pada pasal 1504 KUH Perdata. Kemudian pada pasal 1506 KUH Perdata, barang yang dijual harus bebas dari cacat yang dapat mengurangi manfaatnya kecuali jika pembeli telah mengetahuinya. Nah, pedagang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijual itu sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah diperjanjikan atau spesifikasi yang telah disepakati. Nah, jika barang tersebut cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian, pedagang berkewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki barang. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban untuk memberikan barang dalam kondisi baik dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, sehingga konsumen atau pembeli itu dapat mendapatkan perlindungan yang memadai. Kemudian pada pasal 1243 KUH Perdata, yaitu jika debitur tidak melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya, maka ia dianggap bukan prestasi kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kemudian pada pasal 1246 KUH Perdata, debitur yang melakukan bukan prestasi wajib mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur yang meliputi biaya kerugian dan bunga. Nah, wan prestasi merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau mengingkari kesepakatan. Pedagang yang melakukan wan prestasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul yang meliputi segala bentuk kerugian yang diderita oleh pihak lain. Hal ini juga mencakup tidak hanya kerugian material, tetapi juga kerugian imaterial tergantung pada ketentuan perjanjian dan juga hukum yang berlaku. Kemudian pada pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, selain prestasi, pedagang juga bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Jika pedagang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, baik melalui penipuan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau tindakan lain yang melanggar hukum, maka ia wajib mengganti kerugian yang timbul. Tanggung jawab ini bersifat objektif dan tidak tergantung pada adanya perjanjian. Kemudian, pada pasal 1367 KUH Perdata, orang tua guru majikan bertanggung jawab atas perbuatan anak di bawah umur, murid, dan karyawan mereka, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan segala sesuatu yang patut untuk mencegah perbuatan tersebut. Dalam konteks perdagangan, pedagang bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga seperti karyawan ataupun mitra. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa pihak ketiga bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan juga perjanjian, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab pedagang. Kemudian, pada perdagangan di era saat ini, terutama yang berbasis digital seperti e-commerce, pedagang untuk bertanggung jawab dalam aspek perlindungan data konsumen, transparansi informasi, dan keamanan transaksi. Tanggung jawab ini juga harus sejalan dengan asas itikat baik dalam perjanjian yang mengharuskan pedagang untuk menyalakan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab terhadap konsumen serta pihak-pihak terkait. Kemudian pada pasal 1337 KUH Perdata juga dijelaskan sesuatu perjanjian yang bertentangan dengan kasusilaan atau ketertiban umum adalah batal. Pedagang memiliki tanggung jawab khusus terhadap konsumen seperti memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Tanggung jawab ini juga menyakup kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada unsur penipuan atau ketidakterbukaan yang merugikan konsumen. KUH Perdata dapat memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil.
Kemudian, pada pasal 1339 KUH Perdata juga disebutkan, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang tegas dinyatakan, tapi juga untuk hal-hal yang diwajibkan oleh kepatuhan dan juga kebiasaan. Pedagang seringkali menyisipkan klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian, namun klausula tersebut harus sesuai dengan hukum kesusilaan dan ketertiban umum. Klausula yang merugikan pihak lain secara tidak wajar dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga pedagang itu juga tidak dapat lepas dari tanggung jawab ataupun kerugian yang ditimbulkan. Kemudian, peran KUHD dalam pembentukan tanggung jawab pedagang. Sesuai dengan pasal 2 KUHD, pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Dan pasal 1 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berlaku sebagai hukum khusus dalam hal yang tidak diatur oleh hukum perdata. KUHD tetap berperan sebagai dasar hukum khusus yang mengatur tanggung jawab pedagang dan juga dalam konteks perdagangan, meskipun banyak ketentuan yang telah dilengkapi oleh KUH Perdata dan undang-undang modern, KUHD tetap memberikan kerangka dasar yang tetap relevan dalam menentukan tanggung jawab bagi pedagang. Nah, tanggung jawab pedagang dalam kegiatan perdagangan merupakan aspek fundamental yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Nah, melalui KUHD dan KUH Perdata, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pedagang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab ini, diharapkan praktik perdagangan dapat berjalan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Sekian video yang saya buat kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kurangnya informasi atau kesalahan dalam hal-hal yang saya ucapkan pada video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.